بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal mukarram, para thalabah, para bapak, para jamaah musholah al-falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan juga anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tidak kalah pentingnya adalah kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga kesempatan. Baru seminggu yang lalu kita punya jamaah di pembukaan pengajian, beliau sempat hadir. Nah sekarang sudah nggak ada Bapak Supriyatna. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan. Amin. Terima amal ibadahnya, diberikan maghfirah, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kematian akan datang kepada setiap yang bernyawa. Innal mauta alladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu, yang kita tafirru, berusaha menghindar, berusaha lari, berusaha menjauh, minhu, dari kematian tersebut, mulaqikum fa innahu mulaqikum, maka kematian tersebut pasti niscaya akan mendatangi kita, siapapun dia, aina kuntum, dimanapun kita berada, walau karena fi burujin musyayyadah, bahkan walaupun kita berada di dalam satu benteng yang kokoh, dijaga dengan pengawal, di dalam bunker yang begitu kokoh, kalau sudah saatnya datang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqbimun, sedikit pun kita tidak bisa memajukan atau memundurkan. Maka tugas kita adalah al-isti'dad, mempersiapkan diri ma'ba'dal maut, pada kehidupan setelah kematian. Karena setelah kematian di situ ada alamul barzah, alam kubur. Jangan sampai ketika kita berada di dalam alam kubur ini menjadi gembel. Tahu gembel? Dari makan tuh di tong sampah. Dia dapat dia makan, dia nggak dapat nggak makan. Syukur-syukur ada yang ngasih, itu gembel. Jadi gembel itu bukan hanya di dunia saja. Nanti yaumil barzah, di alam kubur, banyak di antara kita yang menjadi gembel. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan resep kepada kita. Tidak mata banu Adam in qata'a anhu ila min salah. Ketika seseorang mati, maka terputuslah setiap aktivitas amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama,
ilmin yu'taba'u bi waladin shalih ya sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Dan ini yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita sampai sekarang. Coba kalau kita perhatikan para ulama-ulama kita, mereka berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian agar nanti di alam barzakh gak jadi gembel. Ada yang mengarang kitab tentang ilmu-ilmu agama, sehingga kitab yang dia buat dari abad-abad tahun yang lalu masih kepake berkelanjutan, bahkan sampai nanti yaumul kiamat pahalanya ngalir tuh. Dia punya ilmu yang bermanfaat. Dengan karangan-karangan yang dia buat, ada juga yang nggak punya karangan, tapi dia berusaha untuk mendidik warga masyarakat, menampung orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka buat pondok pesantren, dia didik, dia ajarkan, biar bisa mengenal agama, sehingga ketika sudah dewasa menjadi para dai yang ikut menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berantai melalui satu guru menyebar ke seluruh pelosok dunia. Ilmunya bermanfaat. Ada yang bikin pondok, ada yang punya karya. Nah, orang kita nggak kalah, ilmu kagak punya, banda ya warisan doang. Bagaimana caranya? Punya tanah dibikin mushola, diwakafin buat ibadah, sama. Dia punya sedekah, dia punya uang, dia sedekahin dari uang yang dia miliki, harta yang dia miliki untuk investasi di akhirat nanti. Selama itu mushola, selama itu masjid masih digunakan untuk aktivitas kebaikan, setiap hari pahalanya akan mengalir. Orang yang memberikan waktu kepada pesantren, mushola, masjid, ilmu nggak punya banda keluarga, ilmu nggak punya banda, nggak punya. Nabi masih punya satu opsi. Kalau Anda punya anak, didiklah anak Anda, ajarkan anak Anda agar menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga dia bisa bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Maka setiap kebaikan dari anak kita pun akan dapat transferan pahala dari Allah. Anak-anak soleh, didik anak kita. Siapa tahu anak kita menjadi orang yang sukses dunia akhiratnya, sehingga bisa bermanfaat untuk lingkungannya. Kita sebagai orang tuanya, walaupun kita bodoh, walaupun kita miskin, kita akan mendapatkan transferan pahala dari anak kita yang dulu kita arahkan kepada kebaikan. Nah, ini udah ilmu kagak ada, badak buat makan pas-pasan, anak bader, ngepel di akhirat. Itu ada ceritanya Bang di dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi seorang ulama bermimpi bertemu dengan seorang ibu-ibu yang lagi sedang duduk. Dia bermimpi melihat ada ibu-ibu lagi duduk santai. Kemudian di sampingnya dia lihat ada banyak begitu orang sedang berebut gembel, lagi berebut makanan. Perebutan, namanya gembel bukan sih, sembako murah, bansos dari pemerintah kepada baris ngantri. Dia masih sendiri nggak ngantri. Ditanya sama ulama tersebut yang bermimpi, wahai ibu, kenapa engkau tidak ikut untuk mengantri baris, ngantri sembako? Apa kata ibu tersebut? Bahwa aku sudah cukup dengan pemberian dari anakku yang setiap hari selalu mendoakanku di dalam sholatnya. Maka aku sudah merasa cukup, gak perlu kemis-kemis, gak perlu ngantri sembako, gak perlu jadi gembel. Oh begitu. Bisyaratnya para ulama itu kebenaran. Karena salah satu metode Allah memberikan wahyu kepada Muhammad yakni dengan jalan mimpi. Nah, kemudian setelah dia terbangun ulama tersebut, dia cari daripada anak ibu tersebut,
kemudian ketemu dengan anak tersebut, ternyata memang anak tersebut adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Setiap aktivitasnya dia tidak lupa untuk selalu mendoakan orang tuanya. Maka selang berapa tahun mimpi lagi itu ulama tadi, dalam mimpinya ketemu lagi sama ibu-ibu tadi, tapi keadaannya beda. Kalau dulu dia lagi di sana, sekarang ikut ngantri, jadi gembel juga. Ngantri sebab ditanya, wah ibu, kenapa sekarang kau seperti ini? Apa kata ibu tersebut? Wahai Syekh, ketahuilah bahwa anakku telah meninggal dan anakku sudah tidak pernah mengirimkan doa kepadaku, sehingga aku butuh doa-doa dari kaum muslimin yang diucapkan setiap harinya untuk kaum Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Berarti itu semua orang muslim dapat. Nah, itu kan rebutan. Seluruh dunia yang beriman itu rebutan dari doa kita, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tapi kalau kita khususkan buat orang tua kita, buat khusus orang tua kita. Ternyata ibu tadi itu ikut ngantri juga. Ternyata anaknya udah meninggal dunia. Dan itu pasti. Maka pesan Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita di alam barzah ini menjadi gelandangan gembel yang gak jelas. Oke, kita hidup di dunia enak, tapi jangan sampai kita di akhirat, di alam barzah, menjadi orang yang dalam kesusahan, kesedihan, karena kita tidak memperhatikan, tidak peduli dengan kehidupan kita nanti setelah kematian. Kita hanya sibuk investasi dunia kita, dikontrakan, beli apartemen, beli tanah, beli ono, beli ini, sampai lupa tanahnya dari berapa itu, dia mati, gak pakai itu tanah, gak kepakai itu kan, ada yang ada direbutin sama anaknya, saudaranya. Maka ini pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita melanjutkan tentang pembahasan kita masih berkaitan dengan rukun sholat. Jadi pada pembahasan minggu yang lalu kita membahas tentang rukun sholat yang ke-10, yang ke-11, yang ke-10 yaitu tasyahudun akhirun, tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus benar, karena dia rukun seperti Fatihah, harus makhrajnya sesuai, tidak boleh mengganti satu huruf dengan huruf yang lain yang sekiranya bisa merusak maknanya. Tidak boleh menghilangkan tasydid yang ada di bacaan tahiyat akhir. Nah, ini diperhatikan antara Al-Fatihah dengan tahiyat akhir, karena ini merupakan rukun. Ya, kalau kita nggak benar bacanya, salah bacanya, berantakan bacanya, berarti sholat kita nggak sah. Makanya pentingnya ngaji, perbaiki diri, ya, perbaiki, nggak usah malu. Bacaan saya bagaimana Pak Ustaz? Apa sudah benar apa belum? Saya khawatir saya sholat selama ini tapi bacaan saya masih rusak. Saya nggak peduli, sholat aja. Ya berarti sama aja. Karena dia tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, karena orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah berbuat salah, tapi dia berusaha untuk menyadari kesalahannya. Itu kan kata Bang Haji. Kata Bang Haji Rahmah, orang yang baik bukan yang tidak pernah gimana nantinya melakukan kesalahan, tapi mereka yang menyadari tentang kesalahan kemudian dia berusaha untuk memperbaikinya. Perbaiki, udah ngaji tapi nggak mau diperbaiki, ya percuma. Saya dan
sayang, nggak usah malu, ya, face to face langsung aja, nggak usah malu kalau memang kita masih belum bisa, ya. Yang penting kita berusaha, itu penting, ya. Jadi harus betul-betul tertib bacaannya sesuai yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian lanjut wahadi asyaroha. Dan adapun rukun sholat yang ke-11, kabarnya itu sholatun ala Nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'dahu, dilakukan setelah membaca tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tasyahud akhir. Kemudian rukun yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Ba'da tasyahudin akhirin, yakni dilakukan setelah membaca tasyahud akhir. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dzalika alal wujub, maka ayat tersebut, ya, menunjukkan pada makna wajib. Li'annal amra, yang namanya perintah, ini harus dipahami kaidah. Perintah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, ketika tidak ada dalil yang mengarahkan kepada makna sunnah mubah, maka perintah tersebut menunjukkan ya dulu ala wajib, menunjukkan pada makna wajib. Contohnya sholat, aqimus sholat, itu perintah, kerjakanlah sholat. Maksudnya sigot ucapan perintah, bikinin kopi, itu kan perintah. Nah kalau nggak ada dalil-dalil yang mengarahkan kepada mana perintah itu hanya sekedar sunnah, perintah itu hanya sekedar mubah, kalau tidak ada dalil maka maknanya wajib. Nah pada ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu shollu, ada perintah ya Allah, sholawatlah kalian, bacalah sholat kalian alaihi, atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan pada makna wajib ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, wajib baca sholat. Ya. Kemudian fala yunsiku qawlahu, maka tidak dianggap cukup ketika kita membaca sholawatnya itu sebelum tahiyat akhir. Waqad ajma'al ulama ala annaha la tajibu bi ghairi shalah. Kemudian para ulama bersepakat bahwa membaca sholawat itu tidak diwajibkan pada selain sholat, tidak wajib. Jadi secara umum baca sholawat itu hukumnya sunnah, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, ya. Yang terpenting tidak dalam keadaan yang dilarang. Lagi maksiat, ya baca sholawat. Di kamar mandi baca sholawat, ya nggak boleh, nggak pantas. Maling baca sholawat, nah jangan, ya. Dimanapun. Makanya ulama kita itu ketika mau azan diiringi dulu sama sholawat, habis aja sholawat. Memang dalil khususnya nggak ada tuh Nabi perintah, habis aja jangan lupa puji-pujian baca sholawat, nggak ada. Sebelum azan sholawat nggak ada. Tapi dalil umumnya kapanpun, dimanapun kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di tempat-tempat yang baik dan dalam keadaan yang baik. Mau ajarkan baik sholat dulu, bagus, karena dalilnya umum, nggak ada larangan. Ketika nggak ada larangan maka hukumnya boleh, nggak ada Nabi melarang. Habis aja sholawatan, puji-pujian, nggak ada larangan. Ketika tidak ada larangan maka boleh, karena nggak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Dan perintah sholawat itu mutlak.
kapanpun dimanapun kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh dalilnya. Ya, wal akhbar as-sahih bidzalika. Ya, dia karena berdasarkan dengan hadis-hadis sahih dalam masalah sholawat. Minha hadisun, diantaranya hadis umirna, ya, aku diperintahkan Allah untuk sholli alaika, atas dari kepada Allah memerintahkan kepadaku untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai pada sholli alaika idza shallaina alaika fi sholatina. Kemudian bagaimana cara aku bersolat kepadamu ya Rasulullah ketika aku dalam keadaan sholat? Faqala maka Nabi berkata, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Ya, itu sholawatnya yang kita baca di dalam sholat. Wa aqalluhana, di dalam sholawat itu ada ukuran paling sedikit. Sudah dianggap cukup baca sholawat semana. Di sini dikatakan yang paling sedikit membaca sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Caranya begitu kalau mau sholat tarawih agak cepat. Yang penting sudah mencukupi daripada rukun sholat. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengen cepat, yang penting rukunnya sudah sebut. Tapi kalau mau agak lama, ya silakan dilama-lamain. Ya, nanti yang ada jamaah bubar. Ya, jamaah kita makan di orang Indonesia beda sama di Arab Saudi. Kalau tarawih yang berjam-jam khatam Quran, sekali berdiri 1 juz, 2 juz, aduh. Dan kita kulhu sama surat pendek, ya itu aja masih. Ya enggak nggak penuh, musola masjid nggak penuh, apalagi kalau lama, aduh ya dengar imamnya wah lama orang bidanya yang sama ya nggak apa-apa kita untuk memancing orang biar demen soal ibadah dulu lah, karena orang udah diarahkan untuk ibadah itu sudah nikmat. Kita punya anggota tubuh mau beribadah itu nikmat dari Allah. Karena saya bilang berapa banyak orang-orang yang dikasih kesehatan, fisik kuat, harta banyak, tapi tubuhnya nggak digerakkan untuk ibadah. Allah nggak menggerakkan dia untuk ibadah, rugi berarti. Ya, ketika kita diberikan kemudahan sujud, kemudahan ibadah, bersyukur. Berarti Allah masih sayang dengan kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mumpung kita masih punya fisik sempurna. Berapa banyak saudara kita yang sudah tidak bisa berdiri, nggak bisa bangun, dia pengen ibadah udah gak mampu, udah tinggal menyesal. Makanya jangan sampai kita menyesal nanti di yaumil barzakh jadi gembel. Orang kita di dunia kadang-kadang menyesal udah tua, anak-anak udah pada gede, udah pada rumah tangga, tapi nggak peduli sama kita. Boro-boro mikirin kita, gue nyesel kalau Toyota nyesel. Kita dilempari mati ya, jongkok, hidupnya susah, gembel udah tua. Di akhirat lebih gembel lagi ya, di dunia gembel masa tuanya, di akhirat gembel lah. Jangan jadi gembel di akhirat. Pikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk pentas di akhirat nanti. Ulama-ulama punya ilmu, dengan ilmunya dia bisa ngarang kitab, dia bisa bikin pondok, dia bisa mendidik orang. Ya, anak-anaknya jadi semua solehan. Wah, apa ya gitu. Wah, apa ya yang bisa sekiranya ini buat manfaat gua nanti ketika gua mati gitu. Renungin. Dan anak-anak pakainya udah kagak jelas.
Anakku udah jelas semuanya. Bagaimana caranya? Cari teman ibadah. Nggak punya anak, sekolahin anak orang. Itu bagian daripada anak kita juga, karena dengan biaya kita, dia sekolah, dia maju, dia jadi ulama, kita dapat pahala. Bangun pondok pesantren, bangun masjid, bangun musola, bantu, itu investasi. Investasi dunia mati ditinggal. Kalau udah tua, mau lebar jiwa udah tua. Apa makan pantangan? Duit banyak makan pantangan kagak enak. Benar, duit banyak makan pantangan kagak enak. Hidupnya diatur, dipantang, ini pantang, itu punya duit. Ya, nggak bisa menikmati. Ya, sehat. Wah, jengkol doyan, pete doyan, mangga asem doyan, itu juga dilahap semuanya nikmat. Ya, makanya kenikmatan itu simpel sebenarnya. Tinggal mindset berpikir kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang tak bisa orang terapkan. Bagaimana mindset dia bersyukur atas anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia bisa merasakan al-minnah, keagungan dari Allah, hidupnya akan jabar khatir, enjoy, happy terus. Karena semuanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Kita kebanyakan ngeluh, ya, ngeluh. Ini kemudian au ala rasulih au ala nabi, ya, Allahumma sholli ala Muhammad au ala rasulih, boleh Allahumma sholli ala rasul, Allahumma sholli ala nabi, ya. Yang enggak boleh Allahumma sholli ala Ahmad. Wa sunnah bi tasyahhudin akhir wa qila yajib. Disunahkan pada tasyahud akhir, ada yang mengatakan wajib. Apa? Sholatun ala ali, membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Ya, jadi sunnah kalau sholat kepada keluarga Nabi. Yang wajib itu hanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh tambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena itu Nabi pernah mengatakan, ana sayyidu walada wala bahar. Aku ini adalah pemimpin, saya juga pemimpin anak keturunan Adam, tapi aku enggak sombong. Nabi Muhammad, ana sayyidu waladi Adam, sayyidnya anak keturunan Adam wala bahar, tapi aku enggak pernah sombong. Nah, kita baru jadi RT itu sombong, baru jadi DKM aja udah sombong kan begitu. Nabi Sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak keturunan Adam, maka boleh ditambahin Sayyidina, karena Nabi sendiri pernah mengatakan ana Sayyidu waladi Adam. Boleh, kalau ditambahin tak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh Allahumma sholli ala Sayyidina. Ini kan Sayyid, ini gelar pengagungan kita sebagai umatnya kepada Nabi Muhammad, pemimpin kita. Nggak masalah. Hal-hal seperti itu sebenarnya nggak perlu diperdebatkan, ya. Wa sunnah min tasyahud akhir wa qila yajib. Jadi sunnahkan di dalam tasyahud akhir, ada yang mengatakan wajib, yaitu sholawat ala Nabi. Maka fayahsulu aqallus sholati alal ali bi ziyadati alihi, maka bisa mendapatkan kesunahan paling sedikit membaca sholawat kepada keluarga Nabi dengan menambahkan wa ali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa alihi. Ali itu artinya keluarga, ya, ali keluarga Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Boleh ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh, ya. Ma'a aqallis shalah la bil awal alal ashah, ya, tidak pada tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu enggak disunahkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Jadi kalau tasyahud awal itu cuma nyampe asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, udah Allahu Akbar.
Ya, nggak sunnah ditambahkan ala ali menurut pendapat yang asal. Libinahi ala takhrib, karena yang namanya tahiyat awal itu memang dibentuk untuk diringankan. Hukumnya juga sunnah. Tasyahud awal itu sunnah. Yang namanya sunnah kalau kita tinggalkan nggak apa-apa. Lupa disengaja nggak apa-apa. Sholat johor misalkan di waktu maghrib, wah kalau anak sholat 4 rakaat tahiyat awal, tahiyat akhir kira kodo ini langsung aja 4 rakaat bet tahiyat awal sah. Ya, tahiyat awalnya nggak usah dibahas. Wah, walaupun disengaja hukumnya sah, langsung patuh. Ya, boleh sunnah. Yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak karena berdosa. Ya, al-takhfif. Wa li'anna fiha naflun rukniyun qauliyun ala qaulin. Ya, karena dalam tasyahud awal ya itu terdapat naflun rukniyun qauliyun, yang kesunahan yang berupa ucapan, yaitu baca tasyahud awal. Wa huwa mubtilun ala qaulin, bahkan di dalam pendapat lain kalau ditambahkan ala ali itu bisa membatalkan daripada sholat, karena dia berbicara bukan pada konteksnya. Jadi salah satu yang bisa membatalkan sholat adalah berbicara walaupun satu huruf yang mengandung makna. Nah, itu berapa huruf lagi sholat batal dihembing orang, bukan satu huruf, beberapa huruf itu batal. Ya, yang membatalkan sholat diantaranya berbicara dengan disengaja. Bahkan kalau batuk disengaja, ya, biar ngomong kelamaan nih Pak, batal. Gitu ada ya, misalnya begitu ya, disengaja, kecuali nggak disengaja, ya. Yang namanya batuk gatal kan nggak sengaja, ya. Itu nanti ada pembahasan tentang yang membatalkan sholat. Bagaimana kalau batuk berlebihan, apakah batal? Nanti ada yang mengatakan batal. Nah, ini pahami, ya. Batal kalau ditambahkan menurut sebagian pendapat ulama. Wahtiro biluhu, sedangkan yang dipilih kebalikannya. Li ahli sihatin ahadisin bi, karena memang hadis yang menjelaskan hal tersebut hadis yang sahih, ya, di masalah tidak membatalkan daripada sholat ketika ditambahkan alal ali. Wa ya annaha tusannu bil awal, ya boleh. Kemudian wa yusannu akmaluha fit tasyahudin akhir, dan disunahkan untuk menyempurnakan baca sholawat. Nah, tadi kan paling sedikit di dalam tasyahud akhir. Wa huwa, adapun sholawat yang sempurna adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kalau yang masih dulu kecil suka ngaji, TPQ, pengajian, bisa apa? Ya, apal doang tapi masih berantakan, perlu diperbaiki. Makanya anak suruh ngaji, dia diperbaiki Fatihahnya, diperbaiki tahiyatnya. Coba baca tahiyat, biasanya hafal tapi rusak. Gurunya enggak gurunya juga modal hafal doang. Banyak yang begitu. Kecil-kecil hafal, karena praktek sholat diajarin, tapi bacanya rusak. Gurunya juga rusak. Kan begitu, gurunya kancing berdiri, muridnya kancing lari. Gurunya bacanya kagak bisa, muridnya apa? Rusak juga, karena gurunya juga kagak bisa. Kayak penting dirapihin. Kan banyak ngaji kayak ngajinya lancar, tapi ternyata berantakan. Bajunya berantakan,
panjang pendeknya, makharijul hurufnya. Nah, ini perlu diperbaiki. Jangan sampai udah tua lisannya bacanya susah. Udah berat kalau udah tua. Kalau udah tua didandanin itu udah susah. Iya, udah susah. Kalau udah tua, kalau masih kecil itu masih bisa dipoles. Kalau udah tua, otaknya dedel, lisannya pelok, ya udah susah udah. Ya, bagai mengukir di atas pasir. Kalau udah tua udah. Nanti ngukir di pantai, di pasir, kena ombak hilang. Tapi kalau masih kecil, ingatnya kuat, dia ngukir di atas batu akan bertahan. Nah, ini penting. Ya, praktek dites anak di rumah. Dia coba baca sholatnya. Praktek sholat diri karena mau dengar ngajinya bagaimana. Dites, tapi bagus. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, beban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan acuh sama anak. Ya, bagaimanapun caranya kita berikan pendidikan yang terbaik. Urusan dia nanti gede mau jadi apa kayak itu urusan Allah udah. Yang penting kita sudah memberikan pendidikan yang terbaik. Udah gitu. Anak-anak begitu nggak muluk-muluk. Mau jadi kayak nggak usah. Yang penting lu benar bisa ngaji. Selesai tanggung jawab saya sebagai orang tua kan begitu. Syukur-syukur dari orang kan begitu pengennya. Ini kagak anak bodo amat. Jangan ya. Penting bagi kita. Nah, ini ditambahkan sholawat yang sempurna. Ya, innaka hamidum majid. Assalamu taqaddama bin tasyahud fa laysa huna ifradus sholat anhu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. La ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad. Boleh ditambahin sayyidina sebelum Nabi Muhammad. Ya, kata siapa bid'ah nggak boleh, boleh ya. Hadis sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditambahkan sayyidina ya. Ai susannu bit tasyahudil akhir mana ya, wa huwa aula kama taqaddam, bahkan malah lebih utama. Ya, lebih utama ditambahkan sayyidina. Ada nilai pengagungan kita kepada Muhammad. Biar gak panggil nama doang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa doang? Ya, kayak kita manggil bapak. Nama Bapak Iman. Ada gelarnya Bapak Ustadz Iman, Pak Haji, Mak Rijal. Kalau langsung manggil kayaknya kan agak pantas. Sama aja begitu. Muhammad aduh, kualat ini ya. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu secara etika juga kagak pantas, maka lebih aula, lebih utama ditambahkan sayyid. Sayyid adalah pemimpin. Ya, Nabi kita Sayyidina pemimpin kami, ada naknya Sayyidina pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu artinya Sayyidina itu artinya pemimpin kami. Wa sunnah bil tasyahudil akhir doaun, dan juga disunahkan pada tasyahud akhir apa? Doaun, membaca doa ba'da ma dzukira kullihi, setelah dari bacaan-bacaan yang tadi telah disebutkan. Tasyahud dengan sempurna, sholawat dengan sempurna, baru ditambahkan baca doa. Amat tasyahud awal makruh fi ad-du'a, sedangkan di dalam tasyahud awal makruh hukumnya kita ditambahkan dengan bacaan doa. Nggak perlu ditambahin, udah langsung Allahumma sholli ala Muhammad, langsung bangun. Libina'i ala takhfif, karena memang dia di rukun tersebut ini rukun yang ringan. Illa in faragha qabla imamihi, kecuali kita jadi makmum ya, baca tasyahud awal bareng imamnya udah selesai, kita belum. Imamnya belum selesai, kita udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita belum selesai. Daripada bengong, baru disunahkan, nggak apa-apa. Daripada bengong mikirin utang, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, imamnya belum selesai, udah doa ya, boleh. Illa kecuali in faradha, apabila telah selesai
apabila belum selesai yang selesai imam qabla imami sebelum imamnya, maka maka boleh berdoa hina ini dalam kasus seperti ini ya, doa daripada bengong. Maksud Allah adapun ya doa yang maksur itu apa? Maksur itu yang turun dari Nabi, yang diajarkan oleh Nabi itu lebih utama. Ya, jadi doa-doa itu yang utama dari doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nggak bisa, nggak apa, udah pakai doa terserah. Kayak doa di sholat, itu bagus pakai doa Nabi Muhammad. Doa apa sih yang diajarkan Nabi Muhammad setelah sholat itu nanti ada. Ya, kalau nggak bisa ya doa yang lain. Allahumma ja'alni miskinan, itu Nabi itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, miskinan, matikan aku dengan orang miskin. Wa alhiqni, ya, dengan golongan aku bersama orang miskin. Mau kalau doanya begitu, ya, doa Nabi itu minta jadi orang mati dalam keadaan miskin. Loh, keluarga Nabi itu mati dalam keadaan miskin. Sayyidina Ali, ya, dalam keadaan susah karena untuk perjuangan dakwah di Allah. Karena Nabi tidak meninggalkan warisan, tapi Nabi meninggalkan ilmu. Ya, kalau kita mah, ya itulah, karena kita nafsu kita ini udah kuat, hubudutnya kita ini udah penyakit yang mencakit semua orang, cinta dunia. Hubud dunia ra'su kulli khati'atin, cinta dunia sumber dari segala malapetaka, kesalahan, karena kita berlebihan di dalam cinta terhadap dunia. Ya, udah gelap mata udah kalau urusan dunia, ya, karena sudah benar-benar cinta dengan dunia. Nah ini, ya, makanya pentingnya ngaji. Bukan berarti kita nggak senang dunia, siapa sih orang nggak senang dunia, tapi minimal buat keren diri kita, nggak terlalu kondas. Nah itu punya ngaji begitu, ya. Nah seminggu atau puasa di sini udah berubah lagi. Di sini masih ada berubah lagi. Apalagi kalau kita berminggu-minggu, berbulan-bulan kagak ngaji, hancur. Imam Ghazali itu ngomong orang nggak 3 hari nggak duduk di majelis taklim itu ada titik hitam di hatinya, rusak. Apalagi berbulan-bulan, hitungan menit kita keluar dari musola udah berubah lagi, gibahin orang, pengen ini udah berubah lagi, hati udah berubah lagi. Kan hati ini kan kolbun, kolib apa, bolak-balik. Saah begini, saah begitu tuh hati kita. Sebentar begini, kayak ini, pengen itu, kadang berubah. Hati berubah terus. Makanya kita minta, ya, agar hati kita ditetapkan dalam keimanan. Sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku dalam agama. Yang muqallibal qulub wahidat, yang memutar-balikan hati. Tetapkanlah hatiku di dalam keimanan kepadamu. Minta Allah biar hati kita ini istiqomah, karena hati itu sebentar berubah, melenceng. Ya, sekarang kalau dicenang sama orang, besok bisa benci. Lagi baik, besok bisa begitu. Itulah manusia. Jangan mengharapkan kemuliaan di hadapan orang. Ya, karena bisa jadi besok dia orang yang paling benci dengan kita. Jangan terlalu berlebihan benci sama orang. Bisa jadi besok dia yang paling cinta sama kita. Biasa aja. Kita hormati orang, kita muliakan orang, karena dia umat Nabi Muhammad. Selesai. Mau dia ahli maksiat, mau dia orang apa kayak mau dia begini, dia umat Nabi Muhammad. Tugas Anda muliakan umat Nabi Muhammad. Udah selesai. Ya, nah ini. Wa akaluhu ma aujabu ba'dul ulama, dan yang paling tekankan adalah apa-apa yang diperintahkan oleh sebagian ulama. Apa doanya? Nah doanya ini, doa setelah tahiyat akhir, setelah sholawat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman kabiran kasiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Nah, baca. Atau tadi sampai saja cukup. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu cukup. Itu biasanya yang diamalin. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzu berlindung kepadamu min adzabil qabri, dari siksa kubur. Kita minta dijauhkan dari siksa kubur. Aduh, pedih kan? Jangan sampai kalau kita masuk kubur dapat siksa kubur. Yang sering disampaikan innal qabra awwal manzilin, kuburan itu pertama kali tempat kita bersinggah ketika kita bersinggah di singgah-singgahan awal manzil min manazil akhir. Fa inna, kalau kita selamat, wa ba'dahu aisyah, setelahnya gampang prosesnya. Itu registrasinya, itu kalau bahasa kita mau daftar. Kalau mau jadi kerja itu interviewnya gagal adem, gak bakal masuk. Itu kuburan itu pertama registrasi kita. Kalau kita di kuburan selamat, setelahnya mahsyar, kumpulin aman, mizan, sirat, jannah langsung. Tapi kalau di kuburan ya dapat siksa kubur, setelahnya berat, asyad, ya lebih dahsyat lagi. Ya, dan makanya doanya itu, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung bika, denganmu, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Sambil dihayati kalau doa, wa min adzabin nar, dan dari siksa api neraka, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah di dalam kehidupanku. Hidup kita perlu banyak fitnah, ujian, cobaan, kita diselamatkan. Wal mamat, dan juga fitnah dari kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan juga dari fitnah dajjal. Kalau kita nanti bisa mengalami yang namanya hari kiamat, dajjal turun, nah itu udah ngeri udah. Karena orang itu, dajjal itu bisa mengabulkan permintaan orang. Ya, zaman sekarang aja kalau ada orang hebat, sakti udah berbondong-bondong. Zaman dulu panopak ponari apa begitu, bantu sakti, wah berbondong-bondong, itu baru ponari, baru bantu gitu. Orang tak pesona. Apalagi kalau dajjal, ente lumpuh sembuh ditiup dong dajjal, ente buta bisa melek, ente punya penyakit kronis dicap mati sembuh. Coba, hebat banget. Ente ikut dia, celaka. Fitnahnya dahsyat. Itu dajjal begitu. Doa kiai gak manjur, doa guru gak manjur. Dajjal, ente punya penyakit apa sembuh dia. Keinginan kita